Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, teman-teman semua, peserta perkuliahan PLC ya. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas pertemuan ketiga ya. Kemarin pertemuan pertama itu kita sudah membahas terkait dengan relay, dua itu WRI PLC-nya. Yang ketiga ini bagaimana cara membuat program sederhananya, seperti itu ya. Jadi karena kita pakai PLC FX5U keluaran Mitsubishi, maka kita juga untuk software pemrogramannya kita harus menggunakan software yang integrated dengan PLC Mitsubishi. Nah, yang paling gampang kita bisa download GXWorks 3. GXWorks 3 ini ya. Ini GXWorks 3. Jadi teman-teman tuh download dulu ini GXWorks 3. Setelah itu kita akan berselancar di software ini bagaimana cara memprogram PLC FX5U-nya itu ya. Nah, karena saya sudah download, saya akan buka PLC-nya ini. Di open double klik ya, GXWorks 3. Nah, tampilannya seperti ini sedang running. Di sini adalah PLC FX5U support. Jadi GXWorks 3 itu bisa mensupport PLC FX5U. Yang Works 2 itu tidak ada minimal GXWorks 3. Oke. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini ya. Tampilan awalnya itu seperti ini. Jendelanya. Untuk memulai pekerjaan baru, teman-teman itu biasanya kalau kita mulai pekerjaan yang baru ya kita bisa project gitu ya, terus new, atau di sini sudah ada shortcut-nya. Teman-teman bisa pilih sebar yang warna putih polos ini, atau jika nggak tahu lagi di mana, teman-teman bisa menggunakan shortcut key, menggunakan control kemudian plus N ya. Maka akan memunculkan jendela baru seperti itu. Nah, di sini teman-teman akan diminta dipilih PLC-nya seriesnya apa. Pakai RCPU, kemudian FX5 CPU, QCPU, LCPU, atau FX CPU. Karena kita pakai FX5U, kita pilih FX5 CPU. Ya. Kemudian pilih jenisnya FX5U. Bahasa pemrogramannya teman-teman mau pakai apa? Laders, kemudian structure tag, kemudian function block diagram, atau LD, atau yang mana? Karena secara umum ya, kebanyakan PLC itu menggunakan ladder, kita pilih yang ladder saja. Kita nanti akan menuju ke jendela pemrograman. Seperti itu ya. Kita tunggu terlebih dahulu, sedang loading ya. Jadi menunggu teman-teman itu bisa baca-baca lagi materi-materi yang sebelumnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini sudah ke jendela baru ya. Ke jendela baru. Add modul ini nggak perlu, cukup oke saja. In the option settings for below sudah ini juga oke saja. Oke. Nah, ini adalah tampilan jendela untuk menulis program. Di sini ada navigation-nya. Jadi teman-teman tuh kalau saya klik navigation yang ini, itu akan muncul beberapa menu ya. Oke. Nah, program ini biasanya adanya di POM sini ya, program body. Dan jendela program ini bisa kita tambah-tambah tergantung teman-teman mau seberapa banyak programnya. Tapi karena kita masih basic, cukup sederhana saja.
biasanya kalau misalnya kita mau membuat program, kita harus menulis variabelnya terlebih dahulu gitu ya. Teman-teman itu untuk menulis variabel itu bisa ke sini. Oke. Nah, bit input output XY. Jadi menujunya kita cari dulu bit inputnya. Oke. Ini ya, common device comment. Teman-teman misalnya mau pakai X0 sama X1. X0 dihubungkan ke tombol start misalnya. Ini PB start misalnya. Oke. Kemudian yang X2 ini PB stop. Ya, untuk Mitsubishi, PLC Mitsubishi FX5U ini, untuk device input itu addressnya X, 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 kemudian untuk output addressnya Y. Jadi untuk menampilkan Y, teman-teman tuh harus ganti dulu device-nya ini ke Y. Lalu Y0 ini kita isi misalnya laku. Jadi biasanya sebelum pemrograman kita pasang komen di setiap addressnya. Kayak contohnya tadi ya, kita sudah menulis komen untuk PB start dan PB stop, ditambah lagi dengan Y0. Oke, maka kita kembali lagi ke program tadi. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada apa namanya toolbarnya ya. Saya diklik saja. Jika kamu berpindah atau jika nggak tahu yang ada di sini, bisa ke navigation, jendela navigation ini double klik di program baru. Nah, sama aja. Oke, untuk membuat program baru, program ya kita harus menginsert satu rang lagi ya. Jadi yang rang yang N ini tuh jangan diotak-atik, kita insert saja ke bawah. Dah hilang. Ctrl Z. Kemudian kita insert row. Mau jadi hilang ini dia. Data loading tadi. Misalnya beberapa sederhana, kita mau bikin ketika tombol saya tekan kedua-duanya lampu nyala atau gerbang N ya. Kita tulis di sini X0. Oke, kemudian X1. Oke, kemudian outputnya di 0 gitu. Nah, untuk memunculkan komennya, teman-teman bisa lihat di view, kemudian komen display. Nah, maka muncul komen yang kita tulis tadi. Nah, di sini, oh iya sebelumnya di pemrograman PLC untuk ladder ini jenis programnya itu tangga seperti ini ya. Jadi kalau di relay itu ada NO ya kayak Y seperti itu. Kalau di sini gerbangnya tangga. Kalau NO itu seperti ini. Nah ini NO. Kemudian ini NC. Kemudian untuk coilnya kalau di relay itu kemarin petak, di sini jenisnya itu bulat seperti ini. Oke, seperti itu. Lalu setelah sudah seperti ini, teman-teman perlu verified dulu. Jadi kalau ada di sini apa namanya warnanya merah, berarti programnya ini belum di verified. Kita verified untuk mengecek apakah program kita ada error, ada yang mal, ada yang tidak sesuai atau enggak, seperti itu. Oke, caranya teman-teman bisa di sini. Convert
rebuild ya. Sorry, namanya rebuild ya. Oke. Sambil ditunggu sampai 100%. Kalau di sini oke, programnya nggak ada error, maka tampilannya akan putih semua ya, dan errornya tidak muncul. Tapi kalau misalnya saya delete seperti ini, nah kemudian saya rebuild, maka masih merah, dan ada muncul error. The ladder apa kok main? The ladder which cannot be convert access. Di programnya masih perlu diperbaiki. Tuh. Nah, kalau sudah diperbaiki, kita rebuild lagi ya. Nah, tadi itu cara yang menggunakan menu toolbar di atas ya. Kalau mau shortcut icon, ya bisa cari saja teman-teman di sini. Oke. Nah, karena saya PLC-nya nggak ada, jadi kita pakai simulasi ya. Kita pakai simulasi, sudah rebuild, kemudian kita online, lalu kita ke simulation. Start simulation. Jadi PLC ini yang jenisnya FX5U itu bisa simulasi ya. Jadi kita nggak perlu punya PLC-nya terlebih dahulu, bisa membuat program atau memahami program. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih select all, kemudian kita write. Seperti itu ya. Kita write, kemudian execute. Maka seolah-olah program ini akan ditransfer ke PLC seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, nah di sini posisi statusnya sudah run, berarti sudah kita bisa coba program kita. Dan ini statusnya sedang monitoring nih. Monitor mode. Jadi ketika ada yang aktif, maka akan ada tandanya. Contohnya, kita misalnya mengaktifkan ini ya. Dengan caranya tuh gini. Klik kanan, kemudian debug, modify value. Oh, sorry. Kita pakai watch saja ya. Kemudian X1, kemudian random. Oke. Kita di sini ganti true. Kemudian kita ganti true lagi. Lalu ketika coilnya nyala, baru akan ada muncul monitoringnya seharusnya. Ya. Tapi di sini tidak tertampil ya. Seharusnya tampil nih. Jadi terhubungnya tuh kelihatan. Online monitor. Oh ini start monitor all Windows. Klik ya. Start. Nggak mau. Tapi sebenarnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Seharusnya dia juga muncul nih di sini. Biasanya ada orang dia di tengahnya. Kalau dia true, kondisinya 1. Tapi ini apakah ini karena simulasi nggak bisa? Atau bagaimana? Biasanya bisa kalau misalnya dia connect ke PLC-nya. Oke. Mungkin untuk pertemuan ketiga ya terkait pengenalan menggunakan PLC cukup sampai di sini dulu. Teman-teman bisa coba di rumah karena misalnya nggak ada PLC-nya. Kalau ada langsung dicolokin saja ke PLC-nya. Kalau dicolokin saja untuk
mengonline-kannya teman-teman pakainya ini ya. Misalnya saya stop dulu. Stop. Ini mana stopnya? Stop. Kemudian kita ganti ke mode ride mode. Nah, untuk online-nya tuh teman-teman harusnya ada di sini. Sekarang destination nanti akan muncul konektivitas ke PLC. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.